صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah, wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalud darajatil ulia bis sabqi fi nusratil millah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Awaluhal al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'alad dunya wasyuhu bil fadli war riya'u fil 'amali wal i'jabu bir ra'yi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah beserta keluarga dan sahabat beliau, para tabi'in ila yaumil akhirah, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Kemudian kita mengucapkan niat atau berniat di dalam hati, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengajaku beriktikaf karena Allah Ta'ala. Sengajaku beriktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ali berkata, ujar Sidin, andai kata 5 macam ini, nah, andai kata bukan 5 macam ini, manusia akan jadi orang baik berataan. 5 macam yang pertama kemarin itu yaitu bukan andai kata kadada orang itu senang haja inya dengan kebodohan di agama. Nah, itu kadadanya di situ artinya nya gelisah kalau kada tahu di masalah agama. Nah, selamat itu orang. Yang kedua, orang itu tidak rakus terhadap dunia, jadi orang baik tuh. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli, wasyuhu bil fadli, yaitu wasyuhu bil fadli itu yaitu al-bukhlu bima zada an hajatihi fi dzalikal waqt, yaitu orang yang bakhil, kikir dengan sesuatu yang lebih daripada hajatnya. Orang itu sudah ada kelebihan waktu itu ada bisi kelebihan, kemudian dia kada mau berbagi. Nah, itu sifat itu kada ada lawan orang. Yang tadi yang ketiga, kada ada sifat hendak menyimpan, mau berbagi terhadap kelebihan yang ada, yang melampaui batas hajatnya, sudah cukup berataan sudah, lalunya berbagi, maka termasuk dia orang beruntung, melebihi daripada hajatnya. Kemudian warriya'u fil amal. Jadi yang ketiga, yang satunya kada bungul di agama, beruntung orang. Yang kedua, kada rakus di dunia, untung itu orang. Yang ketiga, orang itu kada pelit. Arti kada pelit itu dia
membagikan ke orang lain kalau berlebihan daripada keperluan hidupnya. Nah, kemudian yang keempat, tanda orang yang orang itu bakalan jadi orang soleh, orang baik, warriya'u fil amal, orang itu kadaria pada amal, kadaria pada amal, yaitu tarkul ikhlasi fil amali bimulahadzati ghairillahi fihi. Riya itu yaitu beramal secara tidak ikhlas atau karena amalnya tercampur oleh unsur-unsur lain. Makasih. Unsur-unsur lain selain Allah Ta'ala. Pokoknya yang kayak itu aja. Amun ada kita beramal selain Allah Ta'ala, sudah itu riya tuh. Nah, ini syirik khafi. Cuma jangan-jangan kita nanti berbuat meninggalkan ibadah gara-gara takutan riya. Hati-hati juga memahami ini tadi. Lalu kada mau beramal, lalu kada mau turun ke masjid, kada mau kada mau umpat berjamaah karena riya ajar, kada mau ke majelis riya percuma aja, kada mau bersedekah diketahui orang, ya mau ketahui orang percuma aja, kada juga, biar dulu. Nah, diawali memang dilatih, memang awalnya memang kayak itu. Jadi pengertian memahami riya di sini ya bukan meninggalkan amal. Artinya takutan riya justru amal ditinggalkan, itu jarurun biasa, jebakan Batman, jebakan setan. Jangan beribadah hikam kena riya. Itu terbalik kada beribadah. Jadinya meninggalkan ibadahnya itu karena takut riya atau karena memang pengoler, itu aja. Jadi riya tadi justru melatih tarkul ikhlas tadi, yang meninggalkan ikhlas, kada ikhlas, lalu mencampur aduk ibadahnya dengan selain Allah. Nah, itu riya tuh. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man yurin nasa anna fihi khairan wala khaira fihi. Orang yang paling sakit nanti siksanya pada hari kiamat ialah orang yang memberitahukan amalnya kepada orang bahwa dalam dirinya ada kebaikan padahal tidak ada. Wow. Orang ini kepedean. Jadi asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang memperlihatkan amalnya bahwa pada amalnya itu ada kebaikan, inya beramal baik padahal wala khaira fihi, padahal kada ada kebaikan di dalam amalnya itu. Nah, itu orang yang paling sakit. Kenapa? Inya riya. Rawahud Dailami. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man ra'an nasa faqa ma indahu minal khasyah fa huwa munafiq. Barang siapa, ujar Nabi kita, man ra'an nasa faqa indahu minal khasyah fa huwa munafiq. Barang siapa yang pamer diri kepada orang lain tentang ketakwaannya melebihi dari yang sebenarnya ada pada dirinya, maka dialah orang yang munafik. Kadang-kadang kan kita kayak itu. Mudahan naudzubillah min dzalik, mudahan jangan. Jadi orang yang memamerkan amalnya, minta tampai akan lawan orang, lalu inya berkisah ke jalannya. Ya, kisahnya inya takut benar dengan Allah. Padahalnya kada kayak itu. Nah, itu orang munafik, ujar Nabi. Padahal kada terlalu takut-takut juga nya. Kisah hendaklah kita takut dengan Allah Ta'ala. Jadi inya mengisahkan inya ibadahnya, ibadah malamnya, bacaannya apa sekali. Sekalinya sidin pak iyanya, sidin yang paharatnya. Ya, ini akhirnya ini kan paling berat nanti. Ini termasuk orang munafik. Munafik itu kan fiddar, di kerak neraka. Jadi sidin kisah takut kepada Allah apa segala.
sekalinya silin pak ianya melanggar, masuk neraka berdua-dua. Gurunya masuk, muridnya ketemu murid, ikam di sini kah? Kenapa ikam di sini? Pian kan besok kesah supaya takut kepada Allah. Tapi ulun kada makai juga. Akhirnya ulun di sini, artinya maksiatinya. Ngomong-ngomong pian pang kenapa ada di sini juga? Nah kita 11-12 sejarahnya. Makanya paling bau lagi yang guru tadi ini pintangan amal yang inilah pada segi ini. Tapi pada segi keilmuan nanti kita akan berbicara beda orang berilmu dengan orang yang kada berilmu. Jadi lebih sakit. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini hadis sahih rupanya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Rawahu Abu Naim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan surga atas tiap-tiap orang yang riya. Jadi semua orang yang riya diharamkan Allah Ta'ala masuk surga. Jadi datangnya sembahyangnya bagus sembahyangnya, dengan tetangga baik, banyak, bagus, sudah ini sudah semua, cuma riya, kada ikhlas, kada riya. Mana anjar sembahyang ulun ya Allah, sedekah ulun yang macam-macam itu kemanaan nih? Ujar Allah Ta'ala, ikam ada kamu gawe. Allah Ta'ala maha tahu sudah itu kan, ini supaya ada kisah ulun gawe ya. Tapi kenapa kada ada pahalanya? Nah ikam waktu beramal di dunia minta lihat awan aku kah, minta lihat lawan orang yang itu? Oh ulun minta lihat awan mintuha, nah minta di situ lawan mintuha ikam. Disuruh Allah Ta'ala minta amal awan bos ikam, minta awan bubuhan murid-murid ikam. Ya kan guru biasa nampaikan ibadahnya awan muridnya. Nah minta lawan murid ikam situ. Ikam minta riya di situ, minta lihat akan situ. Nah jadi pantaslah Allah Ta'ala haramkan surga bagi semua orang yang riya. Jadi selamat orang kalau dia tidak riya dalam beramal. Jadi orang soleh namun kita kada riya dalam beramal. Dan lagi pula husuk orang yang kada riya tadi. Kalau orang riya itu kada husuk sembahyang, ada husuk. Kalau orang ikhlas, ada orang kah kada ada kah, tetap sidin kada berubah. Termasuk riya yang ya relatif ringan, kada jawab ngaran riya itu sekecil apapun riya tadi itu ya tetap riya namanya. Misalnya kita waktu sembahyang ikhlas, di pertengahan sembahyang ada kawal bersuara di belakang bepandiran, aja alhamdulillah, di hati itu ada kadusa alhamdulillah, ada senang di hatinya, oh berarti aku dilihat kawal nih sembahyang, ada cek senang kayak itu, masuk riya itu. Amun berangkat dari awal memang memasang sifat riya, nah kena bujur itu. Nah ini penyakit yang oleh ulama kita, ulama Bahari sangat ahli beliau dalam menangani jangan sampai terjerumus ke riya tadi. Tetapi ulama yang demikian juga merasa dirinya kalau aku riya. Nah, kalau orang bungul kan merasa kada riya terus. Kenapa bungul merasa kada riya terus? Karenanya kada tahu yang mana riya sebenarnya, lalu merasa bujur terus. Nah, jadi orang itu akan jadi orang soleh, kada bungul di agama, tidak rakus di dunia, tidak seke, tidak pelit terhadap harta yang melebihi batas hajatnya. Kemudian dia tidak riya dalam beramal. Yang kelima, wal ijabu birra'yi,
wal ijabu bil ra'yi ayil istihsanu bi aqlihi wa tadbirihi wa taraffu'i bidzalika. Jadi orang itu bangga, merasa baik, merasa hebat dengan akalnya. Merasa baik, merasa hebat dengan akalnya. Jadi orang ini membanggakan akalnya, dengan rencananya, jadinya mencoba mengangkat dirinya, merasa nah kalau pang konsep aku ini jadinya bangga, lupa dia bahwa kepintarannya itu, kesuksesannya itu dari Allah Ta'ala yang menolongi, berkat Rasulullah, wa tarafu, angkat dirinya. Jadi kesuksesan jadi kada terlalu, sehingga orang tuh kada membanggakan akalnya yang cemerlang, ya, terus rencananya yang hebat, rencana yang matang sehingga berhasil, lalu inya membanggakan, lupa itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sulit jadi orang baik. Haur ma'ani kehebatannya aja bil al istihsan bi aqlihi, menganggap akalnya itu cemerlang, bagus, wa tadbirihi, rencananya, dan inya merasa membusungkan dada, merasa hebat. Itu termasuk yang dilarang dalam agama kita, senang dengan akalnya. Al-ijabu bi ra'yihi, pintar kan rencananya. Jadi apa itu kalau ada acara apa tuh jual event organization kah pengarangnya itu yang mengaturakan itu. Nah punikam senangnya kalau itu tuh pengaku sekolah di sini spesial manu ini itu pang keberhasilan bubuannya cari aja di Samarinda nih, mana ada yang sukses yang ini. Jujur pang kalau nyoba pandir hanya untuk mendorong kekanakan supaya bersemangat, ayo sudah itu gini, hati-hati benar. Amun semata-mata angkat dirinya, nah termasuk tuh yang akan merusak dia, yang akan menghalangi dia untuk menjadi orang yang soleh. Nah, akalnya, progresnya bagus banget, sudahlah berapa persen sudah? 80% jauh, bagusnya kayak tuntung sudah. Iya nih pang, senang bananya. Apalagi orangnya ambungan badahulu. Nah jadi ujub ini dilarang. Ujub, bangga, senang. Jadi 5 macam inilah yang kalau tidak dimiliki, tidak ada di dalam diri seseorang, maka niscaya orang itu akan jadi baik. Kada bungul di agama, tidak bodoh di agama, tidak rakus dunia, tidak pelit, tidak riya di dalam amalnya, dan tidak bangga terhadap akalnya yang cemerlang. Memang pintarinya. Bolehkah kita mengakui kepintaran kita itu? Boleh. Kepintaran Allah Ta'ala. Cuma bolehkah kita sadar bahwa kita itu pintar, otak kita cemerlang? Masa kita kada tahu bahwa kita ini pintar? Masa kada tahu? Tahu kan diri kita pintar, asal jangan mengaku aja, mengakui. Nah, kayak apa caranya supaya jangan tak akui? Ingat bahwa kepintaran itu Allah Ta'ala memberi. Kada jadi pintar ikam kalau Allah Ta'ala kada mau unjuki. Kada jadi pintar ikam kalau kada diunjuki Allah Ta'ala keturunan abah mama ikam, karena kebetulan orang diulah Allah Ta'ala jadi pintar, jadi anaknya pintar juga. Nah itu yang disyukuri, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Lalu kepintaran tadi kada dipakai gasan membangga-banggakan, tapi kepintaran tadi dipakai gasan berbakti kepada Allah, berbuat baik kepada orang, dan mengingat akan kebaikan Allah. Jadi melihat keistimewaan itu semua keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain untuk melepaskan
bangga diri, dari takabur, dari sifat-sifat yang kada baik itu, supaya kita kembali kepada sifat-sifat yang baik, supaya kita jangan takabur dengan kebaikan-kebaikan atau kehebatan-kehebatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita kembalikan kepada Allah bahwa yang memberi taufik aku ini adalah Allah. Memberi taufik itu artinya Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita kawa melaksanakan kebaikan. Bisa beribadah, taufik Allah Ta'ala juga. Bisa itu, bisa ini yang baik-baik, itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatus saminah, maqalah yang ke-8 an jumhuril ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamat. Daripada mayoritas ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama rahmatullahi alaihim ajma'in, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada mereka semua, para ulama tersebut. Apa ujar jumhur ulama? Innallaha ta'ala akrama nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamat. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kemuliaan, 5 karomat. Arti karomat itu kemuliaan-kemuliaan. Karomat akramahu bil ismi wal jismi. Akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata' wal ridha. Yaitu Allah Ta'ala muliakan nabinya Muhammad, yaitu dengan nama dan fisik. Jadi nama nabi kita mulia, Muhammad orang yang terpuji, nama nabi kita Muhammad dengan nama sidin. Wal jismi, dengan fisik sidin. Kada ada adanya fisik sidin, kada ada wadaannya, luar biasa fisik sidin, bahkan melebihi Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf bebinian yang ada birahi. Ini kada membedakan, memang di Quran madakan kayak itu kan. Nah, kalau Nabi Muhammad kada birahi, orang akan dapat rahmat, karena Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari segi fisik luar biasa, dari segi pemberian juga Nabi kita luar biasa. Dari segi pemberian dan kesalahan dan keridoan. Nah, namanya dari segi nama Nabi kita. Adapun dari segi nama ini juga karena masalah panggilan kepada Nabi kita. Ammal ismu fanadahu birrisalah walam yunaduhu bil ismi kamanada jami'al anbiya. Dengan nama, karena nama Nabi kita dimuliakan, maka Nabi kita kada pernah dipanggil Allah dengan nama sidin, ya Muhammad, kada. Maka Nabi kita dipanggil pada birrisalah dengan kerasulan, ya Rasulullah. Kada ada, tidak dipanggil dengan nama beliau. Jadi dengan pangkat, ya Nabi Allah, ya ada aja Muhammadur Rasulullah, itu kada panggilan, itu nama sidin tercampur, itu penghabaran aja bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ini Allah Ta'ala aja beradab dengan Nabi kita. Tidak ada ditemukan di Quran Allah Ta'ala memanggil nama Nabi kita. Kenapa? Karena memuliakan.
Nah, walam yunaduhu bil ismi kama nada jami'al anbiya. Tidak dipanggil dengan namanya nabi kita, tapi para nabi dipanggil dengan namanya. Ya Isa, ya Ibrahim, ya Musa. Itu ngaran bubuhan nabi dipanggil Allah Ta'ala kalau manggil. Tapi dengan nabi kita kada. Kenapa? Karena nabi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan yang dimuliakan oleh Allah, pencipta sendiri memuliakan nabi kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kagum, ta'ajub, maha suci Allah Ta'ala bisa ta'ajub kayak kita. Artinya nangka ini luar biasa ciptaanku yang seikung nih, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi nama tadi. Mislu Adam wa Nuhu wa Ibrahimu wa ghairuhum. Misalnya Nabi Adam di keongaran, Nabi Nuh di keongaran, Nabi Ibrahim dipanggil nama dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, contohnya Nabi kita dipakai ngaran, dipakai dengan kerasulannya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, wahai Rasul. Artinya utusan Allah, sampaikanlah apa saja yang kuturunkan kepada engkau, wahyu yang kuturunkan kepada engkau, sampaikan. Nah, kada dipanggil tuh ya ayyuhar rasul, tidak dipanggil Allah Ta'ala ya Muhammad, kada. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang wahyu yang diturunkan kepada engkau. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi. Ini disampaikan Allah ketika turunnya wahyu. Wa amma waqtul mukafahati faqala ta'ala li nabiyyina lailatal mi'raj ya Muhammad sal tu'ta. Ini waktu menerima wahyu. Nah, dalam waktu perjuangan pernah beliau dipanggil dengan sebutan namanya. Allah memanggil kepada Nabi pada saat Isra Mi'raj, wahai Muhammad, mintalah Anda, niscaya akan kuberi. Nah, itu waktu perjuangan bimukafahah. Tapi waktu diturunkan ayat kepada Nabi, diturunkan wahyu kepada Nabi, maka Allah Ta'ala tidak memanggil dengan nama Nabi kita. Wa ammal jismu fa idza da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'a fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sairil anbiya. Adapun secara fisik, Nabi kita dimuliakan Allah Ta'ala dengan secara fisik, secara jasmani, yaitu apabila Nabi kita memohon sesuatu, Allah Ta'ala langsung mengabulkan secara langsung. Tidak dia lakukan kepada nabi-nabi lain. Jadi kalau Nabi minta langsung. Nabi Zakaria minta anak, itu 40 tahun hanya diberi anak itu. Bisa minta anak Nabi Zakaria dalam kondisi tuha benar sudah. Bini sidin nini sidin kai ya bisi anak dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari segi jasmani Allah Ta'ala muliakan Nabi kita. Dua sudah. Dari segi nama Allah Ta'ala kada pernah bekiau ngaran. Yang kedua, dari segi fisik, karena terpandang dengan Nabi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kada pernah
secara pribadi ke nabi kita, nabi kita ketika nabi meminta kada pernah ditunda, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dilakukan kepada semua nabi. Wa dzalika annahu radda aina Qatadah. Nah, demikian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan matanya Qatadah ba'da an saqatat ila khaddihi, ketika matanya Qatadah terjatuh ke pipi sidin. Habis kan perang apa itu, tak keluar mata, dibulikakan Nabi langsung kembali. Ada kalau anak orang yang berdua mati waktu abahnya tulak, kakaknya dua kakak beradik masih belum berakal, kasihan kekanakan, main kalau tinya main sembelih-sembelihan, adingnya disembelihnya, mati adingnya, takajud yang si kakak bercabur pulang ke mana itu, ke minyak panas kah tuh. Mati dua-duanya, mati. Nabi datang. Jadi si bini saking sabarnya menutupi supaya laki ini hanya datang dari merantau kak, dari Madam, Uja Banjar, Madam, dari luar kota. Malam-malam dilayani laki, kada lapor dulu dengan laki, anak mati dua, dilapori, dilayani dulu laki, bujur-bujur. Sampai kumpul suami istri sudah tuntung, hanyar bininya bepandir. Kalau kita bisi barang, ada orang menitip barang lawan kita, lalu inya anak ma ambil, kita bulikakan kah kadakah? Wajib jar lakinya bulikakan bujur kah? Iya, kita wajib bulikakan itu. Nah, anak kita berdua-dua diambil pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dua-duanya. Ya, tadi meninggalnya caranya kayak itu. Ujar lakinya purunnya ikam kayak itu jarnya sudah becelemot kayak itu kisahnya, sudah becelemot nang kayak ini hanya ikam bepandir bakasa cobanya dari awal. Nah, bini kada mau menyakiti hati laki, kesusahan tuh kada ini kada hanyar sehari gajian terlambat sumpahinya sudah. Itu yang di Jerman Barat sana orangnya, kalau sini kada ada. Sarikinya lakinya. Itu aja pang kuncinya supaya laki itu mau panjang umur. Laki itu anak panjang umur, banyak senyum-senyum aja dengan laki. Itu aja. Senyum aja dengan laki, digayai laki itu. Ini kada di antara diberi duit lawan kada, tetap muhanya kada berubah. Antik juga kada berubah. Untung lakinya wali. Orang kalau dengan laki itu, ini minta maaf lah, ulun bagayaan tapi serius. Kan ulun itu ulun sorang tuh meracik, kada dapat di mahala biu, kada itu racikan ulun sorang. Dihibur laki itu, dilihat situasinya, oh ini gajian, bulan gajian, laki lagi happy-happynya, kita tingkatkan, kita gandakan kegembiraan laki itu. Laki kan menunjuki, lakinya orang soleh, nah menunjuki kita duit di amplop, biasa amplop kuning atau duitnya langsung, nah terima duitnya itu 5 juta misalnya jatah sebulan, ambilnya pakai apa ya, tangan kanan ya kalau, nah imbah tangan kanan andak di tangan kiri, atau di andak paling bagus terima tangan kanan, andak di kutang di hadapan laki, kutang tuh buka separuh sudah, nah andak di situ. Bujur nih begayaan tapi bujur kayak itu dengan laki, jangan pinang alih benar, bukan belanja-belanja nih, ini pelajaran. Ini kadang-kadang yang kayak ini dianggap tabu, ini memang pelajaran. Nah itu anda kayak di sini cium tangannya, nah terima kasih abahnya
abahnya yang ku cintai jar. Duit sudah masuk. Nah, masuk. Cuma duit itu karena diperiksa. Coba lihat, jangan terlalu lawas di situ. Amun sampai 3 hari diandak di kutang itu, kalau pina Gusti ngurah rai belamak. Kenapa ini menyusu di situ? Nah, jadi jangan jangan terlalu lawas. Sementara aja diandak situ. Nah, nyar di bersalaman aja dengan laki ya, kalau ini kisah ini bukan halabiu, ini racikan seorang. Cium tangan laki, nah tanda gembira. Laki kan gembira tuh dicium. Ini suamiku tercinta nih, makasih banyak pian memberi duit, nah untungnya ulun. Sudah, ini dimanfaatkan ini nih supaya jadi pahala. Kacak biji pelernya. Nah dikacak biji pelernya begayaan ngarannya. Kalau kekanakan kadada berduaan begayaan itu rame nangka itu nih kada tegang badan dibari duit lawan kada sama aja muanya merangut nangka apa lakas mati laki. Untung lakinya wali, untung lakinya wali. Coba kada ditanggapinya tuh rangutnya bininya tuh, ditanggapinya tuh, diumpatinya. Makanya laki-laki itu jangan tapi ma'anui babinian yang ini babinian di sana lah, jangan tapi ditanggapi. Itu memang kaitunya kasihan, didoakan. Kemungkinan inya juga nangka itu kelakuannya karena kita kurang ibadah juga atau kebanyakan dosa kita. Allah Ta'ala menagur, baiki diri ikam, jangan bini aja ikam suruh baik, diri ikam dulu baiki, anyar bini umpat juga baik. Ini kada inya menuntut bininya aja baik, inya kada. Jadi kesalahan tuh kada sepenuhnya ke bini. Muntung pang kalau itu kudu ditagur juga, cuma menagurnya dengan kasih sayang. Itu tuh binian jangan tapi menyakiti hati laki. Nah kembali. Jadi secara fisik, secara jasmani Allah Ta'ala langsung mengabulkan ya apa yang diminta Nabi, tidak seperti kepada para nabi yang lain. Wadzalika annahu, nah kalau wali yang doanya tuh kabul secepat kilat itu Habib Soleh Tanggul tuh. Habib Soleh Tanggul di Tanggul, Al-Hamid. Habib Soleh Tanggul itu ujar bubanya kabul doa sinten nang kaya kilat tuh bang. Bahari ada orang bahutang orang sugih beb ulun kalau sin coba angkat tangan sudah tuh kabul doa sidin beb akan beb hutang ulun sing banyak kan beb kayak apa caranya nih tolong doakan mudahan hutang ulun lunas beberapa di sini ya sudah bulik sudah kok ya sudah kabul doa bang ketang kada mau sidin ayo jai kambulik aja sudah. Ayo orang itu berandam di bak banyu itu berandam kada mau bulik sebelum pian angkat tangan sih dasar kabul. Habib Soleh Tanggul wali besar itu diantaranya yang ulun tahu sedikit. Kalau pasnya, nah bubuan yang di sana tahu benar tuh kisahnya. Kemudian jadi si tadi purunnya pangikam jarnya memberitakan anak sudah meninggal, anak sesudah nangka ini dalam keadaan junub nih. Jadi ujar begitu sudah datang Nabi kita Rasulullah tadi datang melangi berdua ini datang. Mana anak-anak ikam tuh mana ada ayah Rasulullah dikiau ngarannya oleh Nabi babulik ke kanak itu bebukahan berdua-dua itu kan karomah kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita langsung berupa mukjizat. Itu kan termasuk yang situs ini termasuk matanya Qatadah yang dibulikakan Nabi seketika itu juga. Kemudian
Wa ammal ata, adapun pemberian yang diberikan kemuliaan kepada Nabi kita, 5 kemuliaan tadi yaitu pemberian. Allah Ta'ala pemberian fa'a'tahu bila su'alin. Allah memberi kepada Nabi kita tanpa minta. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita. Kada minta Nabi kita diberi oleh Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kausar, ya, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberi engkau kepada engkau nikmat yang banyak, anugerah yang banyak. Ada menyatakan Al-Kausar itu adalah telaga Kausar yang diberikan kepada Nabi kita, di mana setiap orang umatnya nanti yang dicintai Nabi diberikan dengan tangan Nabi kita yang mulia. Kadusa banyu tangan Nabi aja gitu anukan kamu kita selamat sudah, lalu minum dari tangan Nabi itu, maka la nazma'u abadan abada, kada bakalan haus seumur hidup sekali aja minum dari telaga Kausar tadi. Inna a'taina kal kausar. Jadi Nabi kita kada minta diberi itu, inna a'tainaka al kausar. Kemudian waqala, Allah Ta'ala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tuhan engkau kelak pasti akan memberikan kepada engkau sampai engkau ridho, sampai engkau puas, sampai senang. Apa aja yang Allah Ta'ala akan beri, kada minta Nabi diberi, apalagi Nabi minta. Nabi biasanya minta itu aja, gasan umat sidin. Ini sudah perjanjian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan apa aja yang diminta oleh Nabi kita. Dan ini pernyataan ayat ini, Nabi kada minta diberi, apalagi minta. Biasanya Nabi minta apa ya? Nabi disuruh minta emas apa sekali, kada yang dipinta Nabi. Kan apa? Sebiji aja yang dimintakan Nabi. Ya Allah, umat ulun jangan ada seikung masuk neraka. Tuh permohonan Nabi. Siapa? Sidin itu yang memperjuangkan kita, yang sayangnya tidak kada kawa diukur saking besarnya sayang Nabi kita lawan kita ini. Syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatku bagi umatku yang ganal-ganal dosanya kena pada hari kiamat. Nabi bantu itu. Apalagi yang siang malam hatinya dengan Nabi aja, babacaan muntungnya kada lepas dengan salawat kepada Nabi kita, babacaan menghubungi Nabi kita. Mau itu nyembah Nabi kada pintarai, melalui Nabi inilah kita kawa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Habib Umar, anu kuni tasbihku iya salawat adalah tasbihku juga, tasbihku iya salawat juga. Istighfar sidin salawat juga. Jadi salawat serba bisa. Berkat salawat ini hati kita tenang, hati kita gembira untuk lebih dekat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi kita tidak minta sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal khata, adapun Allah Ta'ala muliakan Nabi kita dengan khata, kesalahan. Fa dzakaral afwa qabla dzambihi haitsu qala afallahu anka. Adapun Allah Ta'ala memberikan kemuliaan dari segi kesalahan, Nabi kita ya menyebutkan, Allah Ta'ala menyebut maaf sebelum ada dosanya. Jadi Nabi kita kada ada berdosa, dimaafkan berdahulu oleh Allah Ta'ala. Afallahu angka, Allah Ta'ala memaafkan engkau.
Ada lagi di dalam surah Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala ampuni dosa engkau, kesalahan engkau yang terdahulu dan yang akan datang. Diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tadi afallahu anka, Allah Ta'ala sudah maafkan engkau. Jadi kada masalah kesalahan, Nabi kada pernah berbuat salah tapi sudah dimaafkan berdahulu. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dimuliakan dengan kesalahan tadi, bukan berbuat salah maksudnya. Wa ammar apa itu lagi? Wa ay ma waqa'a minka min tarkil afdal wal aula. Wa ammar ridho, adapun ridho, falam yuraddu alaihi wala falam yarudda la alaihi fadiyatuhu wala sadaqatuhu wala nafaqatuhu kama raddaha ala sairil anbiya. Fa innan nabiyya doha ala an ummatihi wa kafara an ummati bisababil jima' fi ramadana. Jadi adapun keridoan maka tidak ditolak atas nabi kita, ya, jaminannya dan sedekahnya dan nafkahnya sebagaimana ada sebagian dari seluruh para anbiya tertolak. Sesungguhnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban, sidin berkorban, ya Allah ini korban gasan umat ulun barataan, diterima itu. Makanya hukum korban itu sunnah, kecuali mazhab Maliki wajib. Fasalli li rabbika wanhar, karena ayat itu ayat suruhan perintah wajib. Ujar Imam Malik. Di Asy-Syafi'i korban itu sunnah muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Artinya disuruh banar, cuma kada wajib. Tetapi kalau orang berkecukupan, ada aja berlebihan, sayang kada berkorban, rugi kada berkorban. Nah. Dan ya, dan Nabi bisa mengkifarati dari umatnya disebabkan jima di bulan Ramadan yang orang dua laki bini. Jima yang dianu itu kan lakinya tuh lah yang diberi sanksi, lakinya dua-duanya batal puasanya. Nah datang kepada Nabi, kayak apa ini? Ujar Nabi, ikam ujarnya berdua memerdekakan anu nih budak kada ada duit, nah berpuasa 2 bulan berturut-turut apa kada ada juga. Nah ikam memberi makan fakir miskin, kada ada juga bisi anu makanan. Jadi nah ini aku bari ikam anu kurma gasan ikam kifarat anu ikam ini ikam anu nih berkumpul di siang Ramadan 2 laki bini. Nah ini kurmanya anu unjuk kalan fakir miskin. Anu ya Rasulullah, fakir miskin kada ada, kami aja yang paling miskin, nah mungkin itu ikam aja mah ambil kurmanya. Nah itu jadi agama kita itu kada juga mah memudah-mudahkan, cuma ada tahapan-tahapan yang akhirnya tetap diberikan kepada umatnya. Termasuk kita sembahyang, kecuali seluruh ibadah itu ada yang boleh ditinggalkan karena keadaan tertentu. Misalnya haji, boleh kita kada berhaji kalau kada bisi duit. Zakat boleh kada berzakat kalau kita kada bisi duit, kada cukup duitnya, makan aja kada cukup. Nah boleh kada puasa kalau orang itu tua renta, kada mungkin lagi sini bisa puasa, hanya bayar fidyah. Atau orang sudah diponis dokter ini kada mungkin lagi sembuh, nah maka itu boleh dia kada berpuasa tapi bayar fidyah. Nah, kalau kita garing biasa kau aja sehat itu karena tetap kada bayar fidyah, cuma mengkodok puasanya. Tapi untuk sholat, mau itu orang sakit, mau miskin, kaya,
mau yang kena penyakit apa aja, kronis yang kada kawa lagi bergerak tapi masih ada akalnya, maka wajib inya sembahyang. Nah sembahyang itu kan kada dipaksakan, sesuai dengan kondisi kita. Kada kawa berdiri, duduk, kada kawa berdiri, duduk, berabah dan seterusnya. Jadi agama kita kada terlalu memberatakan, kada ada yang berat. Yang berat tuh di mana agama kita ini yang berat? Berat itu di mana? Beratnya di nafsu kita. Nah itu aja. Jadi agama kita ini mudah, nyaman, yusrun, nyaman benar, ringan. Beratnya di mana? Beratnya itu di nafsu kita. Insya Allah kalau sudah nafsu kita sudah kawa ditundukkan, alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah 1000 perintah agama pasti kawa dipikul. Tapi kalau masih ada becokol nafsu di diri kita, kada kita didik, kada kita arahkan, maka tetap aja suruhan agama itu sulit benar. Nah mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal masalah untuk menjalani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.